Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah sholat duhur, silaturahim dan tolabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang telah menghadirkan kita di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka mengaji dan mengkaji Al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita agar aman, bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siang ini kita masih melanjutkan kajian kita kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, bab 2, ya, tentang taubat, ya. Hadis nomor 13 sampai 15. Taubat itu diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah kepada orang yang beriman, yang takut azab Allah pada hari kiamat. Itu surat Al-An'am ayat 15. Kul, katakan olehmu Muhammad, ini sesungguhnya aku akhafu, takut, in asaitu, jika aku berbuat maksiat, jika aku durhaka, Robbi, kepada Robku yaitu Allah, azaba yaumin azim, ya, terhadap siksa pada hari raya, ya. Jadi umat Islam itu punya hari raya Idul Fitri, ya, punya hari raya Idul Adha, punya hari raya Jumat, punya hari raya Tasyrik, dan punya hari raya kiamat. Hari raya Idul Fitri kadangkala bareng, kadangkala tidak bareng. Demikian pula Idul Adha. Tapi hari raya kiamat bareng. Walaupun tidak tahu kapan terjadinya, tapi pasti dan benar adanya. Nah, orang itu kenapa dia bertaubat? Karena dia takut jika maksiat kepada Allah harus berhadapan dengan azab yaumin azim, ya. Azab pada hari raya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah, ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya waktu di dunia, ya, untuk dihisab, ya, untuk ditanya, ya. Kalau belum selesai, posisinya tetap berdiri terus, ya. Berapa lama kita tidak tahu, ya. Ya. Tapi yang jelas sholat saja, ya, kalau imamnya lama suka ngambek, ya. Kalau imamnya lama suka marah. Tapi di sana bukan lama banget itu berdirinya itu, ya. Yang ditanya tentang umur, ya. Yang ditanya tentang ilmu, yang ditanya tentang harta, yang ditanya tentang masa muda itu, ya. Itu bukan pertanyaan yang sebentar. Makanya kalau maksiat dia takut, karena dia takut kemudian dia bertaubat, meninggalkan maksiat, kemudian menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ya. Katakan olehmu Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya, sesungguhnya aku, ya, takut jika maksiat kepada Rabbku, ya, kemudiannya menyalahi, menyimpang dari perintahnya, serta melakukan kesyirikan dalam ibadah kepadanya, ya, takut kalau Allah menurunkan azab yang sangat besar
pada hari kiamat. Ya. Menurunkan itu berarti dari atas. Ya. Jadi sebenarnya di dunia ini kita diancam dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Dari atas bumi. Ya. Bumi itu nanti akan memuntahkan semua isinya, melemparkan itu benda-benda yang berat itu, ya. Besi, batu dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama kita nggak bisa, walaupun punya pesawat terbang, ya, naik ke atas, ya, menjauhi bumi. Kenapa? Karena langit waktu itu lemah dan ambruk. Ya. Jadi dari bawah diancam dengan bumi yang memuntahkan benda-benda berat, dari atas diancam dengan langit yang belah, pecah, ya, kemudian retak, ambruk, runtuh dan lemah. Na'udzubillahi min zalik. Dan itu terjadi yaumun azim, pada hari raya, yaitu hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu pertama hari hancurnya alam semesta. Yang kedua hari kiamat itu hari manusia dibangunkan dari alam kuburnya, dari tidur panjangnya, dikumpulkan di alam mahsyar, dihisab, dibalas. Ya. Sehingga persinggahan terakhirnya kalau tidak neraka, surga. Neraka Darussalam, ya, tempat yang penuh dengan kedamaian, sedangkan neraka Darul Bawar, tempat yang penuh dengan kebinasaan. Kemudian taubat diperintahkan, disyariatkan kepada orang yang beriman, yang berharap ampunan dan rahmat Allah. Ya. Jadi di balik taubat itu, ya, Allah menjanjikan maghfirah, ampunan Allah. Orang yang mendapatkan ampunan Allah pertama aman dari bencana di dunia, kemudian selamat dari azab neraka di akhirat. Kuncinya adalah dapatkan maghfirah, ya, dengan memperbanyak istighfar, Rabbighfirli, ya, Allahumma gfirli, ya, termasuk astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ternyata orang yang taubat itu juga dijanjikan rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu adalah tiket untuk masuk surga. Jadi amal sebaik apapun, amal sebanyak apapun, amal sesempurna apapun, tanpa rahmat Allah tidak mungkin kita masuk surga. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kita doakan Allahu yarham. Semoga Allah merahmatinya, ngasih tiket untuk masuk surga. Adapun nanti fasilitas yang ada di surga disesuaikan dengan ibadah kita, disesuaikan dengan amal soleh kita. Semakin banyak fasilitas yang ada di surga, semakin bagus fasilitas yang ada di surga. Karena surga itu sejatinya pertama jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan yang sesuai dengan amal waktu di dunia. Nuzulan bima kanu ya'malun, anugerah, fasilitas yang sesuai dengan amal waktu di dunia. Jadi wa may ya'mal su'an, siapa saja yang berbuat salah, siapa saja yang berbuat jahat, au yadlim nafsahu, atau berbuat dolim kepada diri sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, istighfar, yajidullaha ghafurur rahimah, dia akan bertemu dengan Allah, ya, dalam keadaan sangat mengampuninya dan sangat menyayanginya, ya. Jadi istighfar itu jangan dianggap remeh, ya. Kita berbuat dosa, berbuat dolim, kemudian istighfar, maka Allah akan memberikan maghfirah, ampunan, dan dalam waktu yang sama Allah akan ngasih rahmatnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 222, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang selalu bertobat, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Dan kemudian dia juga wa yuhibbul mutatahhirin, sangat mencintai orang yang membersihkan diri dari hadas dan najis. Inilah yang disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu ada dua. Pertama, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, disebut taubat. Yang kedua, membersihkan diri dari hadas dan najis yang disebut thaharah. Dua-duanya mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis nomor 15, ya, riwayat muttafaq alaih dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah satu khodam atau pembantu Rasulullah SAW. Ya. Rasul bersabda, kata Anas,
Allahu afrah bitaubati abdihi. Ya, Allah itu lebih senang, lebih suka ya kepada taubatnya seorang hamba ya di antara kalian ya yang jatuh kemudian dari untanya. Kemudian unta itu hilang ya. Jatuh, untanya hilang ya. Nah, kemudian hilangnya tuh di padang pasir ya. Kemudian dalam waktu yang sama ya, kemudian dia ya beristirahat di bawah pohon, kemudian tertidur pulas ya. Padahal unta itu sangat mahal, unta itu sangat bagus ya. Dan unta itu sangat berharga dan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, tapi tiba-tiba hilang. Dicari kemana-mana nggak ada, nyaris putus asa. Kemudian dia capek, tertidur pulas di bawah pohon. Tapi ketika dia bangun, tiba-tiba unta itu ada di hadapannya. Bisa kita bayangkan bagaimana senangnya orang itu. Tapi Allah lebih senang daripada orang itu. Ya, ketika ada hambanya yang bertobat kepadanya. Inilah pentingnya atau hikmah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini jelaskan ya, ketika untanya itu ya, ada di hadapannya, dia kemudian ya berzikir. Apa zikirnya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya. Jadi zikirnya tuh salah ya, saking gembiranya kan. Harusnya kan ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tapi kemudian dia salah berzikir saking saking senangnya. Ya Allah, engkau hambaku sementara aku adalah Tuhanmu. Ya. Itu saking senangnya kadang-kadang orang lupa dalam berzikir, salah dalam berzikir. Tapi dimaafkan. Kenapa? Ya, karena dia tidak disengaja ya, saking gembiranya. Tapi Allah lebih senang daripada orang itu ya ketika ada hambanya yang bertobat kepadanya ya. Jadi mahabbatullah taala li taubati abdihi hina yatubu ilaih. Ya, Allah tuh kan cinta banget kepada taubat hambanya ketika dia bertobat kepadanya ya. Dan kemudian senangnya itu melebihi senangnya orang yang kehilangan benda ya atau sesuatu yang sangat berharga, sangat dicintainya dan sangat dibutuhkannya, tapi tiba-tiba ketemu lagi. Ya. Nah kemudian ya dalam hadis nomor 13 dijelaskan ya, saking pentingnya taubat dan taubat itu di dalamnya ada istighfar. Jadi istighfar itu harus dilanjutkan dengan taubat. Dalam taubat itu ada istighfar. Dan istighfar Rasulullah SAW berdasarkan hadis nomor 13 itu sehari semalamnya lebih dari 70 kali. Ya. Jadi mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Rabbikfirli, Rabbikfirli, Allahumma firli, itu lebih dari 70 kali. Silakan hitung ya. Dalam sholat itu di samping banyak mengucapkan Allahu Akbar, tapi juga banyak ya istighfar dalam sholat itu. Padahal sholat kita kan 17 rakaat. Berapa kali itu? Ya, ditambah rawatib 12 rakaat, 29, ditambah tahajud 11, 40 ya. Ya, 40 kali kita baca istighfar dalam sholat fardu, dalam sholat rawatib, dalam sholat tahajud, belum kemudian tahiyatul masjid, belum syukurul wudu, belum sholat duha, belum sholat di antara azan dan iqamah. Ya, luar biasa itu. Ya, belum setelah sholat astagfirullah 3 kali kan. Kemudian mau ngaji Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasul itu tidak pernah ya dia membaca itu kurang dari 100 kali itu ya. Oleh karena itu Rasul kemudian bersumpah, wallahi demi Allah kata Rasul, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, serta bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aktsar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali ya. Karena tadi istighfar itu ya walaupun ringan di lisan, tapi Allah janjikan 2 kebaikan yang luar biasa. Pertama apa? Ya maghfirah, ampunan Allah.
yang aman dan selamat dari bencana, kemudian apa? Rahmat Allah, tiket untuk masuk surga. Ya. Ya. Jadi hadis ini motivasi, ya, mendorong kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, untuk apa? Untuk bertaubat dan untuk istighfar. Bahkan kemudian kata Ibnu Battal, para nabi itu ya adalah manusia yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Kemudian kenapa? Karena Allah telah banyak ya memberikan kepadanya itu pengetahuan. Ya, semakin banyak kita tahu tentang Allah, semakin banyak kita mengenal Allah, maka semakin banyak kita bertaubat kepada Allah, semakin banyak kita istighfar kepada Allah, semakin sungguh-sungguh kita bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, karena Allah ngasih ilmu, ya. Jadi ilmu itu wajib diamalkan. Ya, ada fikih taubat, pelajari itu. Kemudian dalam waktu yang sama, ya, orang yang berilmu itu ketika mengenal Allah, dia juga selalu bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah kita makan yang halal, kita makan yang thayyib, kemudian kita syukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan ibadah hanya kepada Allah saja. Artinya tidak melakukan kesyirikan. Ya, kenapa? Lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Kalau ibadah kita di dalamnya ada kesyirikan, maka pahalanya hilang, zong, hangus, tidak ada sama sekali. Bukan masuk surga, malah masuk neraka. Ya. Kemudian muqtarifuna bitaksir. Dalam waktu yang sama, kenapa dia bertobat kepada Allah? Kenapa dia istighfar kepada Allah? Di samping dia karena dikasih ilmu ya untuk mengenal Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Islam. Di samping banyak Allah memberikan nikmat kepadanya, tapi juga sebagai bentuk pengakuan bahwa ternyata banyak sekali kekurangan yang ada pada dirinya, baik dalam berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sehari semalam Nabi SAW bertobat 100 kali, itu bertobatnya itu. Dan ini hadisnya nomor 14 ya. Hadis riwayat Muslim dari Al-Aghrar bin Yasar Al-Muzni radhiyallahu anhu ya. Jadi ya ayuhan nas, kata Rasul, wahai manusia, tubu ilallah. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah, wastagfiruhu, dan hendaklah kalian minta ampun kepada Allah. Fa ini atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku dalam sehari semalam bertobatnya 100 kali. Ya. Dan hadis ini menjelaskan bahwa wajib bertobat dan istighfar. Ya. Artinya kalau kita bertobat dan beristighfar, insya Allah ya Allah akan ngasih pahala kepada kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak istighfar, Allah mencatat kita sebagai orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak bertobat dari maksiat, dari dosa, dari kesalahan, maka sesungguhnya mereka adalah orang zalim. Wadzalimina, sedangkan orang-orang yang zalim, kata Allah, a'adzalahum adzaban alima. Ya. Jadi Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi neraka itu macam-macam. Ada azabun kabir, azabun azim, azabun muhin, ada juga azabun alim. Azab yang sangat perih. Ya. Sampai ada azab yang cuman membakar kulit doang. Ya. Namanya neraka asyakor. Ada azab yang mencopot kulit kepala. Namanya neraka lado. Tapi ada neraka yang azabnya itu tidak membakar kulit, tidak membakar daging, tapi membakar ulu hati. Ya. Itu adanya dalam surat Al-Hutamah. Ya. Bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, bagi orang yang suka nyakitin hati orang, maka azabnya azab yang pedih. Itu salah satu bentuk kezaliman. Bikin orang sakit, tersinggung, merasa hina, maka Allah akan membalasnya nanti di akhirat dengan azab yang bikin hina dan bikin sakit. Ya, narullahil muqaddah allati tatali'u alal afidah. Dengan api yang dinyalakan kemudian masuk ke dalam ulu hati, sakitnya nauzubillahi min zalik. Wastimrar zalika fi kulli waqtin wa ala kulli hal.
dan taubat dan istighfar itu dilakukan terus-menerus ya, setiap waktu dan dalam setiap keadaan ya. Oleh karena itu dijelaskan bahwa ya ada sahabat yang bernama ya Umar bin Khattab ya. Ketika dalam majelis ya beliau itu menghitung taubatnya Rasul, istighfarnya Rasul sebelum kemudian dia ya mengisi majelis. Jadi dibukanya kata Umar dengan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi sambil menunggu kajian ya, sambil menunggu pengajian ya, di majlis taklim sebelum dimulai perbanyak kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim. Dan itu Rasul ya ketika dihitung oleh Umar ya ternyata tidak kurang dari 100 kali. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada yang agak panjang nih. Ini menjelaskan tentang dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita mohonkan ampunan kepada Allah. Dosa karena kesalahan, ya, dosa karena kebodohan, ya, dosa karena berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya. Ada dosa juga yang hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu bahwa kita sudah berbuat dosa. Kita mohonkan ampunan. Kemudian dari kesalahan yang tidak disengaja, dari kesalahan yang disengaja, ya, kemudian dari bercanda juga bisa jadi dosa. Hati-hati tuh. Jangan banyak bercanda, ya. Sampai kemudian ada dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang kemudian ya yang kita sembunyikan, dosa yang kita lakukan terang-terangan, kita demonstrasikan di depan umum, ya. Karena kita yakin Allah itu Al-Muqaddim, ya. Kemudian Allah itu Al-Muakhir. Allah itu yang dulu, yang akan datang. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, ini banyak sekali istighfar itu, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas dalam dahsyatnya istighfar, ya. Istighfar itu mau pendek mau panjang, ternyata fadilahnya, hikmahnya luar biasa. Oleh karena itu jangan ditinggalkan. Rasul tidak pernah kurang dari 70 kali. Bahkan Rasul ketika dihitung oleh Umar itu sebanyak 100 kali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.